di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah, terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga sehat semuanya ya. Bulan puasa yang keberapa ini? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad kelima ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin ke-6. Semoga Allah berikan kesehatan supaya kita bisa puasa sampai tuntas ya. Amin amin ya rabbal alamin. Masih ada umur dan masih sehat sehingga sempurna 30 hari. Ini di tempo.co, 11 penolak timnas Israel di Piala Dunia U20 tahun 2023 dari parpol, ormas hingga gubernur. Reporter Randi Fauzi Febriansyah, editornya Arkelaus Wisnu Triogo ya. Ini ada tulisan aksi 20203 tolak timnas sepak bola Israel U20 di Indonesia. Israel is the enemy of Islam. Israel adalah musuh Islam. Ini ada Jokowi, terus ada gambar bendera Israel dikasih tanda silang ya dalam lingkaran. Ada tulisannya di bawahnya adalah failed. Tempo.co ya. Jakarta, penolakan atas kedatangan timnas U20 Israel ke Indonesia menjelang Piala Dunia U20 2023 semakin menguat. Sejumlah aksi penolakan sempat digelar di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat pada Senin 20 Maret ya, 2023. Timnas U20 menjadi salah satu dari 24 peserta Piala Dunia U20 tahun 2023 yang akan berlangsung di Indonesia. Mereka mendapat tiket lewat jalur Piala Eropa U19 2019 setelah lolos ke babak semifinal. Pemerintah Indonesia dan PSSI belum bereaksi untuk mengatasi penolakan tersebut. Ya. Berikut daftar penolakan terhadap timnas U20 di Israel. Tim 20 Israel di Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Satu yang nolak nih, PDI Perjuangan. Satu, PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono mengecam kehadiran Israel ya di Piala Dunia U20 2023. Alasannya politik. Israel dianggap masih menjajah Palestina. Aku nutup pintu dulu ya. Sejak dulu
Hingga saat ini tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Iya betul. Bung Karno pun mempunyai prinsip tidak akan mengakui Israel sebelum memerdekakan Palestina. Jika Indonesia membuka pintu untuk kehadiran Israel, maka sama halnya mengakui dan menyetujui perbuatan Israel. Ujar dia dikutip dari Instagram @PDI Perjuangan Jumat 24 Maret 2 yang nolak ya timnas Israel adalah kok hilang sih. Yang nolak yang kedua adalah setelah PDI Perjuangan PKS, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuri Juwaini menolak kedatangan timnas U20 Israel dan meminta agar pemerintah dan juga PSSI melakukan hal serupa. Sudah seharusnya pemerintah RI dan Federasi Sepak Bola Nasional PSSI menolak ya kontingen Israel dengan argumentasi rasional dan objektif, kata Jazuli dikutip dari laman pks.id ya. Tapi apa nggak dijelasin, ini wartawannya juga nggak merinci apa maksudnya itu yang rasional, penjelasan argumentasinya itu apa gitu loh. PDIP tadi ada ya, mengacu pada sikap politik Bung Karno. 3. BDS Indonesia, Gerakan Boycott, Divestment and Sanction alias DBS Indonesia turut menolak kedatangan timnas U20 Israel ke tanah air. Kelompok ini menuduh Israel secara aktif melibatkan klub-klub dari pemukiman ilegal di tepi barat wilayah kebijakan politik apartheid pemerintah Israel atas Palestina diberlakukan. 4. Mercy, penolakan timnas U20 juga disuarakan Medical Emergency Rescue Committee atau Mercy. Organisasi kemanusiaan di bidang kegawat daruratan medis ini menyebut Indonesia harus membuktikan konsistensi dalam membela Palestina dan penolakan atas segala penjajahan seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apabila tim sepak bola Israel hadir di Indonesia, maka hal ini akan menjadi sebuah bentuk pengakuan secara tidak langsung bagi eksistensi Israel dan bentuk dukungan atas penjajahan yang dilakukan Israel kepada bangsa Indonesia, kata Ketua Presidium Mercy Indonesia Sarbini Abdul Murad. Kita membela Israel itu dengan konkret membuat Mercy itu membuat dan kawan-kawan membuat rumah sakit Indonesia 3 lantai di jalur Gaza. Dan untuk pemerintah Palestina di bawah kepemimpinan Ismail Haniyeh itu sangat senang ya, dan juga masyarakat banyak terbantu oleh gerakan kita, terutama Mercy dan kawan-kawan itu membuat rumah sakit Indonesia di Palestina. 5. Aqsa Working Group, penolakan timnas undang-undang ngantuk lapar, belum lapar sih, masih jam berapa? Masih jam 8:01. Penolakan timnas U20 Israel datang dari Aqsa Working Group atau AWG karena penjajahan terhadap Palestina. Lembaga ini dibentuk untuk mewadahi dan mengelola usaha untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa dan membantu rakyat Palestina. Siapa ini yang di belakang? Kami ingin Muhammadiyah terlibat juga dengan penolakan ini. Muhammadiyah. Dengan semangat Muhammadiyah yang juga membela perjuangan Palestina, kata Ketua Presidium Aqsa Working Group yaitu Muhammad Ansarullah, dikutip dari laman aqsaworkinggroup.com. 6. Yang menolak timnas undang U20 ya Israel itu adalah KISDI. KISDI itu singkatan, tumben ada pesawat di Parung nih, katanya pesawat kecil apa pesawat Cessna. Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam atau KISDI juga menolak kedatangan timnas U20 Israel karena menganggap negara tersebut sebagai Zionis di Piala Dunia umur 20 tahun 2023. Salam.
Apa itu rek? Ya, Rek. Ya maaf ya, ini ada hamba Allah yang pengen tuh ya pedagang kecil pengen borong daun salam 1 pohon atau 2 pohon, yang paling 20.000 ya. Daun salam ya, iya, nggak usah ditawar. Ya kerjanya nyari daun salam, dia panjat, kemudian dia jual, nggak seberapa untungnya. Kita tahu Indonesia sangat cinta sepak bola, tetapi kecintaan Indonesia akan perdamaian di Palestina semoga jadi pertimbangan juga bagi bangsa ini, tutur komite dalam pernyataan tertulis dikutip dari laman resmi DPR RI. 7. Aliansi Solo Raya. Ketua Aliansi Solo Raya Ansor Horma mengatakan Indonesia memiliki konstitusi anti penjajahan yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama. Ya. Israel telah dikategorikan sebagai crime. Ini kok Tempo tuh selalu begini deh. Hilang macam-macam ya Tempo ini. Beberapa menit pasti dia hilang dia. Kan nyusahin saya, nyusahin yang mau baca terus tato hilang, ya kan? Israel telah Tempo cok macam-macam Tempo. Sama ininya digitalnya ini tempo.co lagi dibaca hilang. Nah, kita harus cari lagi. Bikin susah saya aja udah 62 tahun masih diganggu sama udah kayak yang lain aja statis gitu loh. Nggak usah beberapa menit terus hilang, kita nyari lagi akhirnya kan. Israel tuh coba itu siapa sih yang bikin kayak gini yang aneh-aneh aja kan, buat apa juga malah bikin susah orang, memudahkan pekerjaan orang sih. Ini kita lagi dibaca hilang, kita cari lagi ya, kalau ketemu, kalau enggak gimana coba, putus toh beritanya, nggak kebaca kan, harusnya bisa saya bacain lengkap, gara-gara sistemnya yang aneh itu jadi hilang. Indonesia telah dikategorikan sebagai crime against humanity oleh PBB. Oh iya, memang PBB sudah bisa menentukan itu, kan ada hak veto dari 5 negara itu, atau kalah veto kali Amerika. International Criminal Court dan Amnesty International yang melakukan politik apartheid terhadap rakyat Palestina. Zionis Israel juga telah melanggar berbagai resolusi PBB dan berbagai perjanjian perdamaian, ujar dia. Dia itu siapa? Dia itu siapa dia itu? Ketua Aliansi Solo Raya, Horma. Horma. Namanya kok unik ya. Ujar Horma dalam audensi dengan DPRD Kota Surakarta Selasa 7 Maret ya. Sekarang halaman 2, klik. Ke-8 KNPI yang menolak ya datangnya timnas U20 Israel. Perwakilan KNPI Haris Perwakilan KNPI Komite Nasional Pemuda Indonesia Haris Pertama mengatakan bahwa Indonesia tidak mengakui eksistensi itu keberadaan, Mbak. Eksistensi Israel sebagai sebuah negara. Hal itu sesuai dengan amanat alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bunyi Undang-Undang 1945 jelas menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, kata Haris dikutip dari Antara. Ini ungkapan, ini kayaknya tulisan rumusan dari Haji Uga Salim ya dalam panitia 22 Juni 1945 ya. Yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan seterusnya. 9. Masa FPI, alumni 212 dan GNPF. Masa Front Pembela Islam, Persaudaraan Islam maksudnya,
Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa menggelar aksi penolakan timnas U20 Israel pada Senin 20 Maret 2023. Koordinator lapangan GNPF Hussein mengungkapkan alasan organisasi menolak timnas U20 lantaran masih berlangsungnya praktek penjajahan Israel terhadap Palestina. Dan 10, Gubernur Bali Iwayan Koster, ini orang mana sih Iwayan Koster ini? Orang Hindu apa Buddha? Penolakan timnas U20 juga datang dari sosok Gubernur Bali Iwayan Koster. Ia bahkan sudah melayangkan surat resmi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkenaan dengan keikutsertaan tim dari negara Israel. Kami menyampaikan sudut pandang bahwa kebijakan politik Israel terhadap Palestina yang tidak sesuai dengan kebijakan politik pemerintah Republik Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi masalah serius politik regional serta tidak adanya hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Israel. Demikian isi surat bernomor T.00-429-11-470 Sekret itu. Sehubungan dengan hasil tersebut, kami mohon agar Bapak Menteri mengambil kebijakan untuk melarang tim dari negara Israel ikut bertanding di Provinsi Bali. Kami, pemerintah Provinsi Bali, menyatakan menolak keikutsertaan tim dari negeri Israel untuk bertanding di Provinsi Bali. Yang terakhir, Ganjar ya. 11, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi yang terbaru dalam urusan menolak kedatangan timnas U20 Israel di Piala Dunia U20 2023 Indonesia. Sebagai kader PDI Perjuangan, dia memegang teguh amanat Bung Karno dan mendukung kemerdekaan Palestina. Kami sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya, kami ikut amanat beliau, kata Ganjar di Semarang, Kamis 23 Maret. Bagaimana sekarang reaksi ya PSSI dan Kemenpora saat ini? Belum bersikap soal adanya aksi penolakan. Kenapa kami berfokus pada persiapan teknis penyelenggaraan dan tim nasional? Karena surat penunjukan Piala Dunia U20 sudah diterima tahun 2019 dan dokumen teknis yang harus dipersiapkan seperti lapangan, venue, media, promosi dan lain-lain. Akhirnya gagal, akhirnya batal, gitu. Batal timnas itu. Ya. Timnas Israel marak ditolak di Piala Dunia U20 PSSI 2.2. Nggak tahu kenapa baru sekarang. Ya karena tim Israel baru mau datang, ya kan? Ya kalau dari dulu PSSI itu nggak ribut sendiri, tapi langsung gimana nyari pandangan pendapat sejak 2019 kan? Respon dari masyarakat gimana nih kalau timnas, kalau Israel datang kan dulu juga mungkin Israel belum tahu kalau dia salah satu finalis ya. Nggak tahu kenapa baru sekarang. Siapa sih yang ngomong nih? Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga mengaku tidak tahu alasan maraknya penolakan dari berbagai tokoh saat ini terhadap timnas Israel untuk tampil di Piala Dunia. Anggota Komite Exco nggak tahu alasannya. Baca nggak sih? Ngapain aja sih sebagai anggota Exco itu? Mengaku tidak tahu alasan maraknya penolakan oleh berbagai tokoh saat ini. Kok bisa nggak tahu tuh? Ngomong asal ngomong ya. Padahal Arya menilai negara kaum Yahudi itu sudah diketahui lolos ke Piala Dunia U20 sejak Juli 2022. Nah terus masalahnya apa? Harusnya kan PSSI aktif. Gimana nih Israel ikut di Indonesia nanti? Gimana melakukan sounding? Kan dia diam-diam aja. Yang tahu saya juga baru tahu kalau Israel lolosnya sejak Juli 2022. Ngapain juga ngurusin sepak bola Israel itu? Arya malah heran ya kan?
kok pada nolak sekarang, padahal sejak Juli 2022 berarti udah tahun berapa itu? Setahun yang lalu Israel udah lolos ke Piala Dunia kan. Akan tapi dua provinsi yang dipercaya menggelar Piala Dunia 20 mulai bersuara keras terhadap keikutan Israel. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bali melalui gubernur menyatakan dengan tegas menolak kehadiran Israel. Jadi buntut penolakan itu FIFA terus kemudian ngambil sikap kan, gubernurnya menolak, ada dua gubernur menolak, ya Ganjar Pranowo dari Jawa Tengah dan juga Bali tempat akan berlangsung ya salah satunya di Bali. Terutama Piala Dunia U20 yang awalnya bakal digelar di Bali pada 31 Maret dipastikan batal karena gelombang penolakan terhadap partisipasi Israel. Gitu. Kita juga nggak tahu kenapa baru sekarang penolakan ini kan baru-baru sekarang, sebelumnya tidak ada ramai-ramai dengan masalah ini Israel, kata Arya di GBK Arena Minggu ya. Malah nanya dia, gimana sih ente? Ya, Arya, ente sih nggak PK berarti ente terhadap persoal politik khususnya Israel. Israel kan menjajah Palestina tuh sejak tahun 48 dan kita kan undang-undang dasar kita kan ada bilang di situ bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu segala bentuk penjajahan harus segala penjajahan harus dihilangkan dari muka bumi kan gitu ya. Berarti penjajahan Israel terhadap Palestina itu jelas itu satu bentuk penjajahan yang harus kita tolak gitu. Itu sebagai orang pintar kenapa jadi heran itu? Arya Sina ini orang ini Arya kok baru sekarang ya, ini pun dianggap melanggar aturan FIFA karena polemik terhadap Israel. Sepak bola tanah air terancam mendapat sanksi berat dari FIFA. Nggak apa-apalah, daripada orang pada dijajah mendingan sepak bola nggak ada, nggak apa-apa memang kalau memang itu sanksi FIFA. Tapi ya harus dinegosiasi dong sama Erik ngapain sih dia kerjanya sekarang, mau jadi wakil presiden apa mau jadi ketua PSSI yang sukses membawa tim nasional menjadi Piala Dunia, masuk level dunia. FIFA bakal memberikan hukuman kepada Indonesia sebab keluar dari kesepakatan awal perihal penyelenggaraan Piala U20 ya. Jadi kata Arya, PSSI masih nyari jalan keluar ya terkait masalah Israel dan masalah Piala Dunia U20 di Indonesia ini. Melanggar aturan FIFA karena kita kan yang mengajukan jadi tuan rumah sudah ada namanya Israel, kita akan menyelenggarakan. Lah itu kan bodoh, udah tahu ada Israel kita ngajukan sebagai apa? Sebagai tuan rumah. Kan berarti nggak PK terhadap, kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Main terima aja ente. Gimana sih? Awalnya kan semua berkomitmen dengan baik untuk menjaga semua peserta ketika kita mengajukan. Ketika bilang tidak bisa ini dan itu, ya kita melanggar sendiri apa yang telah kita sepakati dengan FIFA. Ya salah PSSI kali ya. Ya kenapa kalau sounding dulu, ini ada Israel nih gimana nih, kita jadi tuan rumah enggak gitu. Harusnya kan ente ngomong begitu di pers, tapi ente kan enggak. Yang pengen jadi tuan rumah aja, nggak tahu asal usulnya, ada nuansa politik di situ. PSSI melalui Erick Thohir bakal melakukan lobby terhadap berbagai pihak untuk mengatasi polemik di Piala Dunia, mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemuda dan Olahraga sampai FIFA. Alah, mau lobby bagaimana sih, udah nggak usah jadi tuan rumah kalau ada Israel. PSSI juga berkomunikasi dengan Pemprov Bali. Sementara kita Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala 2020 setelah menyingkirkan negara lain seperti Brasil dan Peru. Piala Dunia U20 awalnya digelar 2021, namun karena pandemi COVID-19 turnamennya ditunda sampai 2023. Nggak apa-apa, nggak jadi tuan rumah, kenapa sih? Ya nggak?
Cuman tuan rumah aja loh, urusin rakyat sendiri aja lah. Yang masih nyari beras literan tuh, beli beras literan, ngurusin orang lain ya. Rakyat sendiri keleleran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.